Cewek matre itu seperti apa? Cewek matre itu ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik aja karena suasana di Indonesia lagi seperti ini, lagi banyak virus-virus di luar sana. Jadi gue harap lo tetap stay di rumah, jaga diri masing-masing, jaga kesehatan, jangan lupa makan. Jadi guys, di video kali ini gue akan buat video sangat berbeda guys. Jadi mungkin baru pertama kali di Indonesia menanyakan menanyakan cewek matre kepada orang gila. Nah, gimana respon dia? Gimana menurut dia cewek matre menurut dia dari sisi pandangan orang gila itu seperti apa? Ayo guys, sampai. Halo bang. Gimana nih bang? Kabarnya? Sehat. Sehat. Udah makan? Wah, makan sih udah 3 piring. 3 piring udahan. Yang pertama perempuan ngasih hantam, yang kedua tukang becak hantam, hantam terus aja. Hantam terus ya. Tapi ada porsinya ya. Karena saya pembakaran kalori, karena sudah keluar racun-racun yang dari kecil sampai alah sampai jet lah kalau saya bilang. Sudah keluar kalori, namanya kalori hitam yang namanya virus ya. Oke. Virusnya sudah keluar, baru saya makan lebih enak, lebih nyaman, rokok lebih enak, lebih nikmat. Karena sesuatunya yang indah itu menurut saya adalah panjang umur ya. Oke. Tanpa uang kita hidup sehat, lingkungan bersih. Itu aja yang saya pilih. Jadi gini bang, ini gua sorry bawa kamera ya, nggak apa ya? Nggak jadi masalah kan? Nah jadi gua ini pengen nanya ke abang. Oke. Nih, sebelumnya namanya siapa bang? Sutrisno. Sutrisno. Oh, nama yang bagus ya bang ya. Nah, jadi gua mau nanya menurut abang itu cewek matre itu seperti apa? Cewek matre itu ya tidak bisa mengukur kapasitas pasangan menurut saya itu. Iya. Jadi kapasitas pasangan itu kan ada ukuran, ada takarannya. Kalau meminta sesuatu yang menurut kemampuan si Pria, si lelakinya, pasangan tersebut ya? Iya benar. Jadi kalau melebihi seorang laki-laki dan laki-laki juga nggak mau, kapok. Oh, menurut abang gini nih, ketika wanita pantas dikatakan matre itu ketika wanita tuh berperilaku seperti apa sih? Kalau matre sih menurut saya itu materialitas lah kalau saya bilang ya. Materialitas itu hal yang wajar menurut saya karena dia butuh sekolah gitu. Ya dan sebagainya. Sekolah gitu ya. Materialitas itu menurut saya itu uang itu ditabung untuk sesuatu masa depan sebenarnya. Iya. Cuman Tapi kan gini bang, itu kan konteksnya kan masih selama pacaran tuh, belum menikah gitu kan. Gimana tuh menurut abang? Yang matre-matre itu kata matre itu ketika dia berperilaku selama pacaran nih, nah maksudnya berperilaku yang seperti apa yang dikategorikan sebagai cewek matre itu seperti apa? Berarti ada porsinya. Iya. Saling ibaratnya situ memberi dia menerima gitu. Namanya take and give. Kalau situ ngasih pasti dia ngasih. Kalau situnya ngasih terus dia nggak kasih berarti itu nggak beres. Cuman dia menang sendiri, egois namanya. Egois ya. Nah tapi yang kembali tadi ada bang kita awal maksudnya yang cewek dikatakan matre itu ketika kenapa tuh? Cewek menurut saya itu matre tidak ada sih. Matre nggak ada, cewek nggak ada cewek matre ya? Ada ya, udah hal yang wajar menurut saya. A sampai Z saya juga udah mengalami ya. Namanya perempuan kita harus sering support ya, namanya sharing itu wajib, hal yang wajar. Jadi untuk teman kita bicara seperti kita bikin teman, bikin kita sahabat. Jadi sesuatu yang sudah berpisah bikinlah mereka sahabat tanpa harus membenci. Iya. Karena anggap aja mereka itu saudara. Jadi tak ada lagi permusuhan dalam hati ya. Dendam itu tidak bagus, akan merusak diri kita sendiri. Iya. Benar. Pesan saya dari situ anak pemuda, janganlah kau dendam. Bila mana tidak cinta, cintailah dirimu agar mereka mencintaimu. Ya. Itu pesan. Tapi gini bang, misalkan nih selama pacaran nih ketemu cewek yang nggak mau diajak naik motor, maunya naik mobil gitu, gimana sih? Menurut saya itu terlalu over ya. Terlalu over. Itu termasuknya matre nggak sih maksudnya? Kalau saya mah tergantung inspirasi mereka. Kemampuan dia naik mobil silahkan naik mobil. Kalau kita nggak ada kemampuan naik mobil kita naik motor. Tapi kalau misalkan dia nih, misalkan nih kita belum ketemu sama cewek tersebut, kita naik motor, atau dia langsung nggak mau jalan sama kita karena dia nggak mau naik motor, gitu gimana sih menurut abang? Simpel aja saya jawabnya. Kalau untuk pihak perempuan itu nyari kenyamanan. Iya. Karena banyak lelaki itu yang ibaratnya rusak ya. Makanya dia wajib menggunakan mobil karena untuk mencari kenyamanan. Daripada dia jalan kaki banyak yang godain yang nggak jelas, yang nggak beres. Apalagi banyak pemerkosa yang niatnya buruk ya. Karena kaum perempuan itu selalu di pihak yang lemah ya. Kita harus siap bela walaupun dia
ibu atau nenek-nenek pun kita harus bela, karena menghormati kaum perempuan adalah kewajiban seorang laki-laki. Karena dari mana kita asalnya dari laki-laki adalah simbolnya dari perempuan. Perempuan harus kita kasih sayangi. Tapi gini bang, emang benar cewek itu kan emang mungkin mencari kenyamanan, gitu kan. Tapi kalau di satu sisi cewek tidak bisa menerima keadaan sang pacar ketika emang sang pacar tuh lagi jatuh bener ya tadinya, misalkan emang dia kaya nih bang, hancur banget, jatuh, dia tahu meninggalkan tuh, menurut apa gimana? Apakah emang dasar atas kenyamanan tadi? Tapi kan emang sebelumnya waktu dia kaya kan dia mau, tapi begitu dia jatuh miskin dia tidak mau menemani gitu bang. Itu saya mah simple point ya kalau saya bilang ya. Berarti dia itu mencari kemenangan mereka sendiri tanpa memikirkan kita. Berarti itu dia cewek yang nggak beres lah kalau kata saya bilang. Kalau zaman sekarang ya mau enaknya aja lah, matre lah, mau enaknya aja lah gitu kan. Itu namanya merusak laki-laki, akhirnya laki-laki itu nekat. Makanya pihak perempuan kalau misalkan kalau bisa mah, kalau orang lagi jatuh nih, seorang suami kan namanya masih pacar misalnya jatuh lah, itu harus disupport terus, motivasi ya, dikasih motivasi supaya mereka bisa bergerak lagi. Jadi kalau komentarnya buat saya itu sederhana banget, jadi dibantulah dengan kata-kata yang indah agar laki-laki itu bangkit dari terpuruk. Jangan ditinggalin ya. Jangan, kalau ditinggalin akhirnya dia menjadi sifat yang anarkis timbulnya dia marah-marah, timbulnya dia lari ke minuman keras, timbulnya dia narkoba, akhirnya dia melanggar hukum. Ya itu yang diakibatkan untuk dunia luar ya, luar negeri dan dalam negeri, Jakarta dan alam sekitarnya itu banyak, makanya sering bunuh-bunuhan ya. Untuk di terakhir nih bang, pesan-pesan abang buat cewek-cewek matre yang hanya mau sama orangnya naik mobil dan nggak mau menerima cowok-cowok yang lagi di bawah, maksudnya lagi berusaha dan istilahnya maunya sama yang satu level ya. Satu level. Maksudnya gini, ada juga nggak selevel, dia levelnya apa, cuman maunya yang ganteng, yang kaya segala macam, cuman dia tidak berpikiran porsi dia tuh seharusnya tidak seperti itu gitu. Apa sih pesan abang buat cewek-cewek matre di luar sana? Ya kalau bisa sih untuk perempuan ya, dari pihak perempuan tolonglah jangan memandang materi atau gimana gitu. Jadi dia kan kembali lagi sama pendidikannya. Pendidikan namanya PPKN itu harus pakai namanya moral ya. Jadi kalau orang yang punya sekolah, apalagi udah kuliah ya, harus pakai PPKN. PPKN sederhana, SD ada dasarnya. Jadi harus belajar dari dasar. Jadi dia mengenali dasarnya agar dia mengerti tentang hal yang besar. Dari mana dia bisa besar kalau bukan modal dari dasar. Kalau dia melupakan dasar berarti dia nggak jaminan hidupnya dia selamat. Berarti pesannya apa nih? Pesan untuk cewek matre? Moralnya harus ya intinya harus menghargai cowok gitu ya. Namanya sukses itu kan butuh proses juga gitu kan. Nggak selamanya orang langsung sukses gitu kan. Nah, jadi lebih alangkah baiknya supportlah pacarmu selagi dia masih mau berusaha ya kan. Ya Bang ya, jangan ketika dia susah kita tinggalin tapi giliran dia senang kita mau gitu ya. Jangan boleh. Seperti itu ya Bang. Makanya kita harus punya etika, punya agama. Kalau etika moral ya, kalau bahasa orang kuliah ya etika. Kalau agama itu, kalau secara agama itu kan ada di Al-Quran ya, yang tadi itu kan belajar satu demi satu ya, agar dia alim, agar dia muslimah. Ada tempatnya khusus di mana dia tempat bersekolah, di mana tempat dia nongkrong ya. Makanya ada hal-hal yang spesial untuk mereka nyaman, kalian nyaman, tempat yang indah tanpa ada keributan, itu yang dicari ya. Jadi berarti, mereka fine di mana tempat. Berarti dasarnya dari moral awal itu kita harus mengetahui porsi kita masing-masing. Jangan selalu menganggapkan bahwa harus kita mendapatkan pasangannya selevel seperti kita gitu kan. Nggak ada salahnya ketika kalian yang udah naik mendapatkan pasangan yang di bawah, justru malah mengangkat mereka supaya ayo bangkit, support, dan supaya bisa ke atas bareng-bareng gitu Bang. Saya memang sederhana ya. Bagaimana caranya perempuan itu bisa nyupport laki-laki yang lagi terpuruk. Nah itu ada pahala yang besar. Itu menurut saya ya. Pribadi saya begitu. Kau cantik tak bisa menolong orang, lebih baik yang jelek bisa nolong orang. Itu kata-kata saya. Buat mereka, agar mereka waras, pikiran dia benar. Tak perlu lagi memandang manusia itu dengan wujud dan rupa. Hargailah diri mereka dan kau pasti akan dihargai oleh mereka. Mantap. Jadi thank you guys, videonya seperti itu. Jadi inti dari video ini buat cewek-cewek di sana, namanya matre itu wajar Bang, yang nyari kenyamanan biar nggak digoda, naik bodong segala macam. Cuman tapi yang perlu diketahui, ketika pasanganmu sedang naik, kamu bersama dia, cuman waktu dia susah kamu waktu
waktu dia terpuruk kamu tidak bisa mensupport dia apa malah meninggalkan dia, jangan seperti itu. Buat teman-teman semua, thank you udah nonton. Thank you ya Bang, maaf ganggu waktunya. Kapan-kapan kita nongkrong lagi, ya kan Bang? Salam plus. Nanti kapan-kapan itu jenggot sama Nggak perlu. nggak perlu cukur, rambut Nggak perlu. nggak perlu. Nanti kalau misalkan tuh ntar gua bantu cukur maksudnya, nggak usah. Thank Ya you, ntar Bang. kapan? Oke, thank you. Thank you Bang, thank you Bang. Thank you guys yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe guys. Share ke media sosial kamu yang kalian miliki.